Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sobat takwa dimanapun saja Anda berada, pada sore hari ini kita sama-sama akan membahas tentang orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dalam kitab Fathul Qori bil Mujib dikatakan ada 3 orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama yakni Asy-Syaikhul Haram, yakni orang yang sudah tua renta. Idza azaza, apabila mereka lemah anis shaumi, dari berpuasa, yuftiru, diperkenankan untuk berbuka, wa yut'imu an kulli yaumin muddan, dan menggantinya dengan membayar fidyah di setiap hari yang ditinggalkannya sebanyak 1 mud. Berapakah 1 mud itu? Menurut para fuqaha klasik dikatakan yang dimaksud dengan 1 mud adalah 1/3 liter Baghdad, atau kalau kita kekinian, yang dimaksud dengan 1 mud adalah 1 bungkus makanan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang berat melaksanakannya, lalu ia berbuka, membayar fidyah, yakni memberi makan orang miskin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Ata'in sami'a Ibnu Abbas yaqra'u wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbas, laysat bimansuhatin, huwa asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah, la yastati'ani ayyasuma falyut imani makana kulli yaumin miskinan. Dari Atha yang mendengar Ibnu Abbas membaca wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berkata Ibnu Abbas, laisat bimansuhatin, tidaklah ayat ini dinasah. Siapa itu? Huwa asy-syaikhul kabir. Orang-orang yang tidak mampu itu adalah asy-syaikhul kabir, orang laki-laki yang tua renta, wal mar'atul kabirah, dan perempuan-perempuan yang sudah tua renta, yang mereka tidak mampu berpuasa, dipersilahkan untuk berbuka dan membayar atau mengganti puasanya dengan memberi makan orang miskin sebanyak 1 mud di tiap hari-hari yang ditinggalkannya. Sahabat takwa rahimakumullah, yang kedua adalah wanita hamil dan wanita menyusui. Jadi kategori kedua adalah wanita hamil dan menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau mereka tidak berpuasa, in khafata ala anfusihima, jika mereka tidak berpuasa karena mereka takut akan kesehatan mereka, wajaba alaihima al-qada'u, wajib atas keduanya untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya pada hari-hari berikutnya di bulan-bulan yang akan datang. Yang kedua, jika wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa dengan sebab khawatir kepada anaknya, in khafata ala auladihima wajaba alaihima qada'un lil iftari. Jika mereka tidak berpuasa karena mereka khawatir terhadap anaknya, bagi wanita hamil khawatir anaknya akan keguguran, bagi wanita menyusui khawatir anaknya tidak tercukupi ASI-nya, maka wajib atas keduanya, wanita hamil dan menyusui yang takut akan anaknya, maka wajib keduanya yang pertama yaitu qadha lil iftari, yakni membayar qadha atau berpuasa pada hari-hari di bulan-bulan berikutnya. Dan juga wajib juga untuk membayar kafarat, yakni membayar fidyah, memberi makan orang miskin sejumlah 1 mud di hari-hari yang ditinggalkannya. Sobat takwa rahimakumullah, dalil yang menjadikan orang hamil dan menyusui
mendapatkan rukhsah, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafir syatras shalah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-sawma awisiyam." Rawahu An-Nasa'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi musafir, yaitu setengah sholat, dan meringankan atau memberikan keringanan puasa bagi orang musafir, wanita hamil, dan wanita menyusui. Sobat takwa rahimakumullah. Yang ketiga yakni orang sakit dan musafir. Dalam kitab Fathul Qorib dikatakan, wal maridu wal musafiru safaron tawilan mubahan. Orang sakit dan orang yang bepergian atau musafir diperkenankan untuk tidak berpuasa. Yang dimaksud orang sakit di sini adalah yang apabila ia berpuasa bertambah parah sakitnya, maka diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan menggantinya pada hari-hari berikutnya di bulan-bulan mendatang. Sobat takwa, apabila orang sakit tapi sakitnya tidak mempengaruhi puasanya, atau sebaliknya apabila dia berpuasa sakitnya tidak bertambah bahaya, maka tidak ada rukhsah baginya atau tidak ada keringanan baginya untuk tidak berpuasa. Misalkan ada orang yang sakit jerawat, keseleo, atau orang tersebut pusing-pusing dan sakitnya itu tidak berpengaruh kepada kesehatannya. Jika ia berpuasa, maka tidak ada rukhsah baginya. Dan yang dimaksud dengan musafir adalah orang yang melakukan perjalanan panjang kira-kira 81 km. Kalau kita dari Bekasi ke Jakarta tidak ada rukhsah. Kenapa? Karena Bekasi dan Jakarta itu kurang dari 81 km. Jadi perjalanan yang dianggap atau diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa adalah perjalanan minimal 81 km. Dan si musafir tersebut pergi atau berjalan atau keluar kota untuk perjalanan yang mubah, semisal untuk berdagang, untuk silaturahim. Tapi apabila sang musafir berjalan untuk maksiat seperti berjudi atau hal-hal yang dilarang oleh agama, maka tidak ada rukhsah baginya. Artinya dia tetap wajib berpuasa. Sobat takwa rahimakumullah, dalilnya yang membolehkan orang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man kana maridon aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhar. Dan orang-orang yang sakit dan atas orang musafir apabila ia berbuka, maka wajib atasnya mengganti pada hari-hari berikutnya di bulan-bulan berikutnya. Demikian sobat takwa rahimakumullah, telah sama-sama kita ketahui setidaknya ada 3 orang yang memberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang tua renta, yang kedua adalah wanita hamil dan menyusui, yang ketiga adalah orang sakit dan musafir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.